Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan soal AKM, Asesmen Ketuntasan Minimum atau NBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Kali ini pembahasan soal nomor 3 dan 4. Ini contoh soal gitu ya, tapi saya bahaskan. Di situ diketahui menara kembar di jembatan Ampera. Oh iya, soal-soal AKM itu adalah soal-soal kontekstual biasanya, atau soal-soal cerita di kehidupan sehari-hari. Kemudian tipe soalnya adalah tipe soal HOTS gitu ya, High Order Thinking Skill. Jadi menggunakan kemampuan yang lebih tinggi daripada yang biasanya. Meskipun materinya materi biasa standar, tapi memang dibutuhkan untuk analisisnya gitu ya. Menara kembar di jembatan Ampera. Ini diketahui jembatan Ampera dibangun pada 1962. Nama jembatan ini berdasarkan atas sejarah yang dialami bangsa Indonesia pada zaman penjajahan. Struktur bangunan jembatan Ampera dijelaskan sebagai berikut. Jembatan Ampera dibangun dengan panjang 1,117 meter, lebarnya 22 meter. Ini mestinya 1000 gitu ya. Ini 1 koma itu biasanya kalau di di tulisan-tulisan yang Inggris memang 1 koma itu 1000. Kalau yang 1 poin, nah 1 titik itu yang koma malahan. Tapi kalau di Indonesia yang 1 koma ini ya koma seharusnya. Desimal, ini desimal. Tapi kalau di sini dilihat dari keterangannya, jembatan Ampera dengan panjangnya nggak mungkin 1 koma gitu ya, cuma sedikit gitu nggak mungkin. Sedangkan lebarnya 22 meter. Artinya di sini maksudnya adalah 1117 meter. Nah, maksudnya begitu. Meskipun ini penulisan Inggris atau penulisan selain Indonesia. Kalau Indonesia koma itu desimal. Ini 1117 meter. 1 kilo. 1 kilo lebih itu adalah panjang dari jembatannya. Posisi jembatan Ampera adalah 11 meter di atas permukaan air. Nah, 11 meter di atas permukaan air ini. Antar menara memiliki jarak sekitar 75 meter. Antar menara ini jaraknya 75 meter. Nah, ada penjelasan begitu. Sekarang soalnya, seorang nelayan berada di beberapa meter dari jembatan dan memandang jalan dengan sudut 24 derajat. Ini nelayannya memandang jalan ini 24 derajat. Ada keterangan di sini. Ketika mengamati puncak menara, sudut elevasinya, sudut yang ke atas gitu ya, sudut elevasi itu adalah 71,5 derajat. Nah, totalnya dia 71,5. Ini elevasinya. Elevasi itu yang sudut. Kalau ini katakan ini sumbu X, sudut yang dibentuk dari X positif itu. Nah, ini adalah elevasinya. Nah, 71,5 dikurangi 24, di sini keterangannya 47,5. Nah, jika terdapat mobil yang berada di jalan posisi titik D ini di jalan di sini, jarak horizontal antara jalan dengan perahu panjang AB adalah panjang AB. Ini ada A, sini B. Nah, horizontal ini. Di sini diketahui biasanya kalau sudutnya tidak sudut istimewa itu memang diketahui ya. Tangen 24 0,44, sin 24 0,4, tan 71,5 3,0 dan sin 71,5 0,95. Nah, ini tidak semuanya dipakai, kita harus paham mana yang dipakai. Nah, ini pembahasannya di sini kalau yang 24. Hubungan jarak antara mobil dan perahu dapat dilihat dari segitiga ABD ini. Perahu di sini permukaan air, kemudian mobilnya ABD. Sudut yang dibentuk cuma 24. Yang ini tadi. Nah, kecil 24 ini ABD. Oke. Tinggi jembatan dari permukaan air adalah 11 meter. Ini jembatannya dari permukaan air 11 meter. Di soal tadi, dengan demikian tinggi mobil dari permukaan air adalah 11 meter. Ketinggiannya 11 meter. Perhatikan segitiga di samping. Jarak horizontal antara jalan dan perahu adalah panjang AB. Ini panjang AB. Kita menggunakan tangen, tan desa. Tan itu di video saya yang lain atau di untuk soal yang satu itu ada ya. Kalau tan desa yaitu depan per samping.
Nah, kalau segitiganya ini sudutnya dipakai ini, berarti ini depan, ini samping. Karena kita mencari yang samping, yaitu X atau AB. Nah, ini ya, tan B sama dengan AD per AB. AD per AB. AB berarti tinggal ditukar tempatnya. Ini AB sama dengan AD bagi tan B, yaitu 11 bagi tan 24. Tan 24 itu 0,44. 11 dibagi 0,44. Berarti kalau kali 100, 1100 gitu ya, sama dengan 1100 dibagi 44. Nah, kalau dibagi 11, atas bagi 11 itu 100, bawah dibagi 11 itu 4. 100 bagi 4 itu 25. Cara ngitungnya begitu. Atas tak bagi 11, bawah juga saya bagi 11. Ketemunya 25. Jadi jarak horizontal antara jembatan dan perahu adalah 25 meter. Kita menggunakan yang ini yang diketahui. Karena jarak di sini tidak diketahui ya. Nah, yang ini yang diketahui jarak antar menara. Jadi kita menggunakan yang cuma 24 ini. Oke, jadi tidak semuanya digunakan. Soal berikutnya yang nomor 4. Berdasarkan penjelasan stimulus pada soal nomor 3. Oh iya, jawabannya yang ini dicentang ini ya. Nah, begini. Berdasarkan penjelasan stimulus pada soal nomor 3, berilah tanda centang pada pernyataan berikut yang benar. Jawaban lebih dari satu. Kadang-kadang gini ya, soal AKM itu tidak satu jawaban tapi ada beberapa jawaban. Tinggi puncak menara dari permukaan air dapat dihitung menggunakan tan 71. Tinggi puncak menara tan 71 ya, bisa juga digunakan tan 71,5 ini ya. Nah, tan desa ini tadi kan sudah ketemu, yaitu 25, AB 25. Maka tan 71,5 diketahui di sini soal ini 3 depan per samping, berarti 25 nanti dibagi 3, 25 bagi 3, koma gitu ya. Nah, ini menentukan jarak mobil ke perahu nelayan dapat menggunakan hitungan tan 24. Sudah ini tadi. Perahu ke mobil. Oh, bukan ya. Kalau perahu ke mobil di sini berarti BD, bukan pakai tangan tapi pakai sin bisa, kos bisa. Tinggi puncak menara dari jalan raya adalah 64 meter. Kita hitung nanti. Jarak antara puncak menara dan perahu adalah 87,95 meter. Jarak mobil ke perahu nelayan adalah 27,5 meter. Nah, kita bahas. Berdasarkan gambar pada soal dapat dibuat gambar secara geometris sebagai ini. Di samping 24 yang diwarnai ini 71,5. Nah, siku-sikunya di A. A, B, D ini mobil, puncak menara atau ketinggiannya menara, di sini perahu. Yang pertama, tan sudut ABC ini, ABC berarti 71,5, itu sama dengan AC tan desa. AC depan per samping, yaitu 2X tadi ini yang ketemu 25 tadi. Berarti AC sama dengan AB dikali tangan. Oh ya, AB-nya di sini, AB-nya yang ini dikali ya. 25 dikali tan sudut 71,5. Jadi tinggi puncak menara dari permukaan air dapat dihitung menggunakan tangan. Oh ya, yang betul ini tadi bisa digunakan menggunakan tangan. Tan 71,5 tadi berapa? 3 kayaknya ya. Ya, 3. Berarti 25 dikali 3. 25 kali 3 itu 75. Ini ketemu 75 meter. Jadi ketinggian ini 75 meter. Nah, berarti yang sini saja, tinggi menaranya saja 75 kurang 11 64. Nah, ini nanti 64 yang sini 64 meter. Nah, kita lanjutkan dulu aja bahasnya. Jarak mobil ke perahu nelayan dapat menggunakan hitungan sin. Mobil ke perahu sin ya. Sin demi depannya 11, miringnya adalah BD, yaitu jarak perahu dan mobil. Jadi bukan menggunakan tangan. Jadi salah kalau menggunakan tangan, yaitu menggunakan sin. Bisa sin, bisa kos, kosami. Kosnya itu yang X ini atau 25 tadi.
per miringnya yaitu BD, jarak mobil sama perahu. Bisa menggunakan sin, bisa menggunakan cos, kalau tangan nggak bisa. Menentukan tinggi menara dari jalan raya CD. Tadi AC 75 sudah, berarti CD 75 kurangi 11 tadi sudah 64. Tinggi menaranya 64. Jadi tinggi menara adalah 64 meter. Sudah kita hitung tadi. Jarak antara puncak menara dan perahu adalah BC. Ini puncak dan perahu. Puncak sama perahu adalah BC ini. BC bisa digunakan menggunakan sin atau cos bisa. Oh ini sin. Nah 78,95 mendekati 78,95. Jadi jarak antara puncak ya sin 71,5 depan yang 75 tadi per BC. Nah ini berarti sin 7,7 ini 0,95 diketahui itu ya. 0,95 sama dengan 75 per BC. Berarti 75 dibagi 0,95. Di sini sudah dihitungkan 75 bagi 0,95 yaitu 78,947 atau 78,95 mendekati itu. Jarak mobil ke perahu nelayan adalah BC. BC-nya ketemu 27,5 mobil. Mobil ke perahu. Oh, BD kok BC. Mobil ke perahu kok BC? Bukan BD yang salah ini. BD menggunakan sin bisa, menggunakan cos bisa. Kalau sin 24, sin ini berarti 11 per BD. Nah, sin 24 itu 0,4, 11 per BD. Oh, BD bukan BC. BD. Nah, BD sama dengan 11 bagi 0,4 mendekati 27,5. 27,5. Jadi yang 27,5 ini benar. Nah, sudah di situ di 1 benar, 3 benar, 5 benar. Nah, ini bukan, ini jarak puncak tadi. Ini 4 benar, yang jarak puncak tadi berapa? Mendekati 78,95. Bukan 87 tapi 78. Nah, ini ya 78,95. Nah, caranya seperti itu. Ini adalah pembahasan soal AKM. Memang soal AKM itu gitu ya, soal cerita ini. Tapi ini saya bahaskan contoh soal aja biar lebih paham. Untuk difahami itu lebih mudah gitu ya. Nah, soalnya seperti ini memang rata-rata itu soal cerita, soal kontekstual atau soal HOTS. Nah, harus pandai untuk menganalisis. Oke, jika ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.